Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anazal Iwan Naili, kelas Perbankan Syariah 5I dengan NIM 205231101. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, kemudian uji autokorelasi dan uji multikolinearitas. Oke, di sini saya menggunakan data penelitian, yaitu pengaruh service excellence dan brand image terhadap kepuasan pemakaian produk bank syariah. Studi kasus mahasiswa perbankan syariah UIN RMS. Oke, langsung saja. Ini saya sudah masukkan ke SPSS. Yang pertama yaitu untuk mencari uji normalitas. Yang pertama yaitu kita pencet analis, kemudian regression, kemudian linear, kemudian untuk produk bank syariah atau Y kita masukkan ke dependent, kemudian X1 dan X2 kita masukkan ke independent, kemudian statistik untuk regression coefficient estimators kita centang, kemudian model fit, kemudian deskriptif, collinearity diagnosis, kemudian covariance dan Dolby Watson, kemudian continue, kemudian kita pencet plot, Z spread kita masukkan ke X, kemudian Z recit kita masukkan ke Y, kemudian kita centangi yaitu histogram dan normal probability plot, kemudian kita continue, kemudian kita pencet save. Untuk residual kita centang unstandardized, kemudian continue. Oke, kita tunggu. Oke, sudah. Kemudian kita mencari uji normalitas. Oke, untuk uji normalitas yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kemudian untuk uji yang pertama yaitu berdasarkan histogram. Dari data tersebut kita dapat disimpulkan bahwa histogram membentuk kurva menggunung, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Kemudian uji yang kedua yaitu berdasarkan p-plot. Interpretasi menghasilkan garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa pola tersebut normal. Kemudian uji yang ketiga yaitu berdasarkan metode Kolmogorov-Simov. Untuk ini kita kembali ke SPSS, kita pencet analyze, kemudian non parametric test, kemudian legalisi dialog, kemudian satu sampel case. Kemudian untuk unstandardized residual kita masukkan ke test variabel, kemudian kita pencet OK. Oke, sudah. Kemudian kita kembali ke analisis. Untuk uji metode Kolmogorov-Simov, syaratnya yaitu jika nilai asim SIG lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal. Kemudian untuk interpretasinya, di sini nilai asumsi yang kita cari tadi kan 0,200, maka
nilai SIG ini lebih besar dari 0,05 yang artinya residual menyebar normal. Kemudian untuk uji autokorelasi. Untuk uji autokorelasi ini kita menggunakan T-tabel. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu tujuan dari autokorelasi, yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1. Oke, di sini ada tabel Durbin-Watson. Keterangan yaitu simbol K pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas penjelas, tidak termasuk variabel berikut. Kemudian di simbol N pada tabel menunjukkan banyaknya observasi. Kemudian untuk mencari uji autokorelasi yaitu dengan menggunakan model Sumari. Untuk syaratnya yaitu jika D lebih kecil dari DL atau D lebih besar dari 4 min DU, maka artinya terdapat autokorelasi. Kemudian jika D terletak di antara DL dan 4 min DU, maka tidak terdapat autokorelasi. Kemudian jika D terletak antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka artinya tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Di sini diketahui adalah D Durbin-Watsonnya yaitu 2,543, kemudian untuk DL 1,4625, 4 min DL 2,5375, DU-nya 1,62, kemudian 4 min DU 2,37. Kemudian untuk interpretasinya di sini saya sudah mencari, yaitu untuk jawabannya yaitu D lebih besar dari 4 min DU, yang artinya terdapat autokorelasi. Kemudian kita lanjut ke uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mencari uji multikoliniaritas yaitu kita dari tabel koefisien. Untuk syaratnya yaitu jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, artinya tidak terjadi multikoliniaritas. Kemudian jika nilai VIF kurang dari 10,00, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Kemudian untuk interpretasi yaitu nilai toleransi tersebut sebesar 0,985 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil daripada 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas. Kemudian yaitu kita mencari uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mencari uji ini kita kembali ke SPSS, kita masuk ke data view, kita pencet transform, kemudian compute variable, kemudian di target variable kita ketik res_2, kemudian kita pencet di functions group, pencet al, kemudian pencet ABS, kemudian di numeric expression kita tulis ABS_res kurung buka, kita masukkan unstandardized residual ke numeric expression, kemudian kita
kurung tutup, kemudian oke. Kemudian kita kembali untuk menganalisanya, yaitu kita ke analyze, regression, linear. Kemudian untuk dependent kita ganti dengan residual 2. Kemudian untuk statistik, untuk deskriptif dan collinearity dan covariant tidak jadi. Untuk Darwin Watson kita hilangkan. Jadi yang kita hilangkan ada 3 ya. Kemudian kita continue, kemudian kita ke plot, histogram dan normal kita hilangkan, kemudian continue, kemudian kita oke, sudah muncul. Kita kembali ke analisis. Untuk uji heteroskedastisitas ini ada 2 cara, yaitu dengan yang pertama yaitu berdasarkan scatter plot. Untuk interpretasinya yaitu di gambar tersebut diperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah pada angka 0 pada sumbu Y. Maka artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi ini layak dipakai. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan koefisien interpretasi, yaitu dari data di atas menunjukkan bahwa SIG lebih besar daripada 0,05, yang artinya model tersebut terbebas dari heteroskedastisitas. Atau dapat disimpulkan bahwa output di atas menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolut residual. Oke, sekian dari saya untuk mencari uji asumsi klasik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.